Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya dengan NIM 2100772. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang belajar keterampilan cerak dan umpan balik. Seperti kita ketahui, hidup adalah proses belajar yang sangat berharga, dan belajar adalah proses menuju kesempurnaan. Belajar dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui belajar keterampilan gerak. Belajar keterampilan gerak memainkan peranan penting dalam penampilan olahraga, sebab penampilan olahraga yang sangkil yang mangkus pada dasarnya mencerminkan penguasaan keterampilan gerak dan memiliki efek aditif implikatif pada pengembangan aspek-aspek motivasional. Salah satu faktor yang menentukan dalam menunjang keberhasilan proses belajar keterampilan gerak adalah pemberian umpan balik. Oleh karena itu, umpan balik menjadi salah satu pokok pembahasan yang dibahas dalam bab 2 ini. Sebelum mengurangkan tentang umpan balik, terlebih dahulu akan dipaparkan tentang hakikat belajar keterampilan gerak, mulai dari pengertian, penahapan, sistem kualifikasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar keterampilan gerak. Baik, yang pertama ada pengertian dan batas belajar keterampilan gerak. Meskipun terdapat berbagai pendapat para ahli tentang pengertian belajar, tetapi secara umum dalam berbagai hal tertentu yang mendasarkan mereka sepakat bahwa belajar setidaknya mencakup 3 ciri pokok, yaitu yang pertama, belajar ditandai oleh adanya perubahan perilaku. Yang kedua adalah perubahan yang terjadi relatif permanen. Dan yang ketiga, perubahan diperoleh melalui proses latihan atau pengalaman. Definisi ini tentang belajar yang sampai saat ini dianggap memiliki deskripsi yang lengkap dan memiliki ketiga ciri pokok tadi, diungkapkan oleh Singer pada tahun 1975. Dijelaskan bahwa belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan atau pengalaman dan tidak dapat diatribusikan karena pengaruh kondisi tubuh yang temporer seperti karena sakit, lelah, atau obat-obatan. Selain bertumpu pada 3 ciri pokok di atas, definisi tadi menegaskan bahwa sesungguhnya tidak semua perubahan perilaku yang terjadi disebabkan oleh proses belajar. Misalnya, perubahan-perubahan perilaku yang muncul sebagai akibat kondisi tubuh yang sifatnya sementara, seperti keadaan sakit, lelah karena obat-obatan, atau proses kematangan. Secara implisit, definisi di atas menegaskan pula bahwa belajar pada dasarnya merupakan suatu proses yang merangkum 3 unsur pokok, yaitu yang pertama unsur masuk atau input berupa tingkah laku individu sebelum belajar. Yang kedua ada unsur proses belajar dalam bentuk pengalaman dan latihan yang memproses masuknya pembelajaran. Dan yang ketiga unsur keluar atau output berupa perubahan-perubahan perilaku yang dihasilkan. Tentang domain tujuan dan belajar menyatakan bahwa perubahan perilaku belajar mencakup 3 kategori domain, yaitu perilaku kognitif, perilaku afektif, dan perilaku motorik. Baik, selanjutnya ada sistem penahapan dan klarifikasi. Belajar keterampilan gerak yang kompleks seperti membaca, menulis, menari, dan olahraga berlangsung dalam suatu proses panjang dan menuntut upaya pembelajaran yang intensif.
Oleh karena itu, para ahli telah berusaha mengembangkan berbagai cara atau pendekatan kontekstual pembelajaran keterampilan gerak dengan cara mengelaborasi proses pembelajaran menjadi tahapan-tahapan tertentu. Dua pendekatan yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami lebih lanjut mengenai penahapan dalam belajar keterampilan gerak adalah pendekatan kognitif dan sosial kognitif. Pendekatan kognitif seperti telah disebutkan Fitt dan Foster pada tahun 1967 telah membagi berbagai proses belajar keterampilan gerak ke dalam 3 tahapan, yaitu tahap kognisi, asosiasi, dan asmatisasi. Ketiga tahap proses tersebut diuraikan sebagai berikut. Tahap kognisi. Tahap kognisi berlangsung relatif singkat dalam keseluruhan proses belajar, terutama untuk keterampilan gerak sederhana. Tahap ini diawali dengan menerimakan informasi dan membentuk pengertian tentang berbagai atau bagaimana suatu keterampilan gerak ditampilkan. Atlet fokus pada upaya memahami hakikat dan tujuan dari aktivitas yang akan dilakukannya. Maka pelatih terlebih dahulu menjelaskan tentang substansi, tujuan, dan hakikat keterampilan gerak yang akan dipelajari oleh atlet. Langkah selanjutnya, pelatih akan mendemonstrasikan bagai secara langsung maupun tidak langsung melalui audiovisual seorang model atau atlet top atau tanda-tanda visual lainnya. Baik, berikutnya ada pendekatan kognisi sosial. Dari pendekatan kognisi sosial, tahap belajar keterampilan gerak dibagi ke dalam 4 tahapan, yaitu tahap observasi, imitasi, kontrol diri, dan pengelolaan diri. Keempat tahap tersebut akan diuraikan secara singkat sebagai berikut. Tahap observasi. Tahap observasi adalah tahap belajar melalui observasi atau observation learning, atau tahap belajar melalui model. Atlet melihat dan mendengar peragaan seorang model yang dianggap menguasai keterampilan gerak yang akan dipelajarinya. Model dapat dilakukan oleh pelatih atau atlet top yang lebih menguasai keterampilan gerak yang akan dipelajari baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tahap observasi mirip dengan tahap kognisi. Atlet mencoba mengobservasi gerakan yang ditampilkan model untuk dipahami dan kemudian mencoba memformasikan rencana tindakan yang akan dilakukan dalam bentuk program atau skema gerak. Selanjutnya, atlet mencoba meniru gerakan tersebut sesuai dengan yang diobservasikannya. Berikutnya ada variabel dan determinan. Banyak peneliti yang telah melakukan studi tentang variabel-variabel yang memengaruhi keberhasilan belajar keterampilan gerak. Misalkan Tchaikovsky dan Smith pada tahun 1978 melaporkan 2 variabel pokok yang mengaruhi belajar keterampilan gerak, yaitu variabel lingkungan yang terdiri atas subvariabel umpan balik, kondisi latihan, dan penonton, serta variabel individu yang merangkum subvariabel kemampuan postural dan kemampuan gerak. Tokoh lain merupakan hasil studi bahwa belajar keterampilan gerak dipengaruhi oleh variabel proses belajar pribadi dan situasional atau lingkungan, variabel kemampuan gerak, pengalaman masa lalu, kondisi latihan, dan pengalihan belajar, variabel motivasi, kombinasi mode belajar
holistik dengan parsial. Transfer ke baik, berikutnya ada umpan balik, fungsi, jenis, dan aplikasi. Umpan balik atau flashback merupakan salah satu aspek penting dalam belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga. Umpan balik adalah informasi yang diterima oleh atlet sebagai hasil dari proses observasi yang dilakukan oleh guru atau pelatih terhadap proses belajar atau latihan dan penampilannya. Melalui umpan balik, atlet dapat mengetahui secara pasti bagaimana pemandangan gurunya tentang apa yang dilakukannya. Apakah gerakannya yang dipelajari sudah benar, perlu diperbaiki, atau bagaimana pemperbaikannya. Fungsi umpan balik menurut Upload pada tahun 2005, umpan balik memiliki 3 fungsi utama dalam belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga. Ketiga fungsi tersebut adalah umpan balik sebagai motivasi, penguatan, dan hukum, serta informasi. Berikutnya ada teknik memberi umpan balik. Ada beberapa teknik atau cara untuk memberikan umpan balik. Salah satu diantaranya diungkapkan oleh Christina dan Krostkos, Wisham, dan X-Din pada tahun 2001. Yaitu ada 3. Yang pertama, membandingkan teknik gerak atlet dengan teknik gerak yang benar. Yang kedua, memiliki satu jenis kesalahan dan pembaikan pada waktu yang sama. Yang terakhir, menentukan penyebab kesalahan dan memberikan alternatif solusi tentang apa yang harus dilakukan atlet untuk memperbaikinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.